Sain UU, tasain UU, yang artinya halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, John, still in the house. Loh, sebuah film berjudul Mad Max Fury Road tahun 2015 akan menceritakan tentang akhir zaman di mana air sudah sangat langka dan hanya dikuasai oleh satu orang saja, yaitu seorang pemimpin kejam. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan suara di opening tadi. Ya, ada Bang Eka dari channel Kramags bersama kita saat ini. Kami berdua akan mencoba menyelamatkan di multiverse yang sudah kacau dengan cara menambah pundi-pundi AdSense hasil dari kolaborasi ini. Sehingga bagi teman-teman yang sudah pernah nonton film ini, silahkan cek channel Kramags untuk melihat breakdownnya. Karena akan ada banyak sekali detail-detail penting dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Sehingga tanpa berlama-lama, langsung saja pasang handsfree, Simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan check it out. enjoy. Berlatar jauh di masa depan ketika dunia sudah tidak sama lagi, bencana dan peperangan telah menyebabkan planet bumi mengalami kelangkaan air, sehingga di zaman itu setiap orang rela saling bunuh satu sama lain hanya untuk mendapatkan air. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Max yang saat itu tengah dikejar oleh kelompok ormas bernama War Boys, di mana Max berhasil ditangkap dan dibawa ke markas mereka. Di situ ia digunduli dan diambil darahnya untuk sebagai donor darah bagi pasukan yang terluka. Dan ya, Max berhasil kabur dan berlari menyusuri lorong goa di mana ia dikejar oleh para warboy sampai akhirnya pelarian Max pun terhenti saat dirinya nyaris terjatuh di ujung goa dan melihat bukit bebatuan tinggi yang di atasnya terdapat banyak tanaman subur. Sempat bergelantungan di kren, para warboys terlihat sudah nyocok memenuhi molot goa sehingga Max akhirnya berhasil ditangkap kembali. Dan inilah sahur sepuh. Loh, dan inilah Mad Max Fury Road. Masih di markas besar Warboys yang bernama Citadel, kita akan diperkenalkan dengan sang pemimpin Warboys sekaligus pemimpin dari dunia baru yang bernama Immortanjo. Layaknya dewa, ia disembah oleh semua orang hanya karena memonopoli satu-satunya sumber air yang berasal dari perut bumi. Alasan lain kenapa Immortan sangat disegani adalah karena ia menjadi satu-satunya orang yang punya banyak buku pengetahuan dan dianggap sebagai manusia yang paling berpendidikan di zaman itu. Bahkan Immortan tidak segan-segan berfatwa bahwa barang siapa yang jadi prajuritnya dan gugur di medan perang, orang itu akan langsung masuk ke surga. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan seorang komandan perang Warboys bernama Furiosa, wanita tangguh yang saat ini akan mengendarai truk bernama Warrig untuk mengambil suplai minyak yang ada di markas koloni mereka. Tak lama setelah Furiosa dan pasukan meninggalkan Citadel, ia tiba-tiba membelokkan truknya ke arah yang lain. Warboys yang mengawal pun bingung dan bertanya kenapa Furiosa membelokkan truknya. Furiosa pun menjawab bahwa ia akan menjalankan misi rahasia yang lebih penting, sehingga para Warboys yang hanya bawahan pun percaya dan menuruti keinginan Furiosa tersebut. Furiosa, susah banget ya Furiosa. F. Di Citadel, Immortan yang sedang memeriksa stok susu murni pun diberitahu oleh salah satu anaknya bahwa Furiosa bergerak tidak sesuai perintah. Curiga dengan hal itu, Immortan pun buru-buru lari ke ruangan tempat istri-istrinya berada. Dan benar saja, semua istrinya kabur bersama Furiosa karena sudah muak dengan Immortanjo yang menjadikan mereka sebagai budak untuk berkembang biak. Beralih ke ruangan para Warboys, ada salah satu anggota bernama Nux atau kita panggil saja Samsul yang sedang menerima donor darah dari Max. Mendengar genderang perang dibunyikan, Samsul dan para Warboys lain pun dengan antusias ingin ikut berperang karena Immortanjo menjanjikan surga bagi siapapun yang ikut berperang bersamanya.
Dan ya, Imor Tanjo bersama pasukan pun langsung melakukan pengejaran. Samsul mengendarai satu mobil dengan Max yang sengaja diikat di depannya, yang dari sekian banyak pasukannya ada salah satu mobil pembawa speaker aktif lengkap dengan tukang gitarnya dan masih sempat-sempatnya main musik di tengah ketegangan seperti ini. Flare gun pun ditembakkan, para warboss pengawal Furiosa pun menjadi semakin bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi, di mana mereka langsung dikejutkan oleh kemunculan pasukan landak gurun yang bermaksud menjarah truk mereka. Pasukan landak berhasil menjatuhkan beberapa warboys sehingga membuat Furiosa merasa perlu untuk turun tangan dan tak butuh waktu lama bagi Furiosa untuk bisa mengalahkan pasukan landak tersebut. Tak lama Imor Tanjo dan pasukan pun berhasil mendekati Furiosa. Samsul berada di garda terdepan untuk menghentikannya. Namun karena masih ada pasukan landak gurun yang terus ngintil, Samsul dan para warboss pun harus mengalahkan mereka terlebih dahulu. Max menjadi satu-satunya orang yang tidak diuntungkan dalam peperangan ini karena selain menjadi tumbal, ia juga berpotensi kehilangan nyawa apabila Samsul tidak baik dalam mengendarai mobilnya. Tapi beruntung, Warboys berhasil mengalahkan semua landak gurun yang baru saja akan memaksa Furiosa menghentikan mobilnya. Mereka semua harus menghadapi bahaya lain yang lebih menakutkan, yaitu sebuah badai pasir yang sangat besar. Tak ingin kehilangan pasokan donor darah mereka, Samsul pun menyuruh rekannya untuk membawa Max ke belakang, di mana hal itu dimanfaatkan oleh Max untuk meloloskan diri dengan cara menjatuhkan si Warboys dari atas mobil. Namun karena topengnya dirantai dengan tangan Samsul, Max pun tidak bisa kabur dan harus siap memasuki badai pasir tersebut. Di dalam badai, satu persatu warboss garda terdepan pun hancur oleh Furiosa yang menggiring mereka ke dekat tornado, di mana Samsul menjadi satu-satunya personil warboss yang masih bertahan dengan Max yang hanya bisa bersembunyi di bagian belakang. Tak ingin mengecewakan Imor Tanjo, Samsul membanjiri mobilnya dengan bahan bakar dan berniat meledakkan diri di dekat truk Furiosa. Namun rencana itu harus gagal setelah Max berhasil mencegahnya, yang pada akhirnya mereka berdua pun terpental akibat tertabrak oleh truk Furiosa. Setelah badai berakhir, Max pun bangkit dari bawah pasir. Ia mencoba melepaskan rantai yang terikat di tangan Samsul. Namun setelah beberapa kali percobaan gagal, Max tak sengaja mendengar suara dari kejauhan yang ternyata itu adalah Furiosa bersama para istri Imor Tanjo yang sedang membersihkan diri. Bermodalkan senjata macet, Max pun meminta air untuk ia minum dan menyuruh salah satu istri untuk memotong rantai yang mengikatnya. Tapi tiba-tiba ya, terjadi perkelahian antara Max dan Furiosa dengan kondisi tangan kirinya yang mohon maaf buntung, di mana Max berhasil mengalahkan Furiosa berkat bantuan si Samsul yang kepedean menganggap Max berpihak kepadanya. Setelah berhasil memutus rantainya dan membogem si Samsul sampai terjungkal, Max mengambil alih truknya untuk kabur sendirian. Namun karena truknya dirancang khusus untuk Furiosa, Max tidak punya pilihan lain selain mengajak mereka semua bersamanya. Let's go. Tak lama setelah Max dan konco-konco berangkat, Samsul diam-diam naik dari belakang truk, di mana Max sendiri langsung melucuti persenjataan Furiosa dan para istri. Mereka melaju menuju tebing bebatuan demi menghindari kejaran Imor Tanjo dan pasukannya. Tak lama, truk mereka pun macet gara-gara roda belakang yang mengalami gangguan, sehingga Max langsung pergi ke belakang untuk memperbaikinya. Max berhasil memperbaiki rodanya termasuk melepaskan besi penutup wajahnya, di mana pada saat yang sama Samsul diam-diam menyelinap di bawah truk dan berusaha menghentikan Furiosa membawa kabur para istri. Samsul pun dilempar keluar, sementara Furiosa terus melajukan mobilnya hingga sampai di antara tebing bebatuan. Ia rupanya sudah membuat kesepakatan dengan para begal untuk memberi jalan dengan imbalan beberapa liter bensin, tapi ternyata ya, para begal pun mengingkari kesepakatan. Max langsung memacu truknya dengan Furiosa yang berlindung di bagian samping, yang karena Imor Tanjo sudah tiba di sana, para begal pun langsung meledakkan bomnya yang membuat jalan menjadi terhalang. Sementara Imor Tanjo sedang berusaha melewati penghalang, Max dan kawan-kawan sendiri harus menghadapi para begal yang menggunakan kendaraan roda 2, di mana Max dan Furiosa akhirnya bekerja sama dan melakukan kolaborasi untuk mengalahkan para begal tersebut.
Selesai dengan para begal, Max dan kawan-kawan kini harus menghadapi Imor Tanjo bersama para War Boys termasuk si Samsul yang sudah bergabung kembali, yang karena salah satu istrinya sedang hamil tua dan mengandung aset berharganya, Imor Tanjo tidak bisa begitu saja melakukan serangan sehingga diutuslah Samsul yang mengajukan dirinya untuk beraksi. Dan ya, karena Samsul tikait dan tak bisa diandalkan, Jo pun turun tangan sendiri dengan melompati truk mereka. Si badan kekar pun menembakkan rantai pengait yang membuat setir Max tersangkut, sehingga salah satu istri Jo yang sedang hamil tua pun langsung memotongnya dengan pemotong besi dan tak sengaja terpleset yang membuatnya jatuh dari mobil. Si Bumil pun sekarat dengan Jo yang semakin hanaruan alias mar besar. Sementara Max dan kawan-kawan tetap melanjutkan perjalanan entah kemana. Samsul sendiri terlihat sangat putus asa setelah gagal menjalankan perintah dari Jo dan menganggap dirinya tidak akan pernah masuk surga. Namun salah satu istri Jo yang berambut merah pun mengatakan jika itu semua tidak benar coy. Ia menegaskan bahwa masuk atau tidaknya Samsul ke surga tidak ditentukan oleh si borokokok Jo, melainkan dari amal perbuatannya sendiri dan kepada Tuhan mana Samsul akan beriman. Singkat cerita, malam pun poek. Truk mereka pun melewati tanah basah yang membuat roda sempat terjebak. Max langsung turun untuk memasang beberapa peledak sehingga membuat Imor Tanjo dan yang lain menjadi terhambat. Salah satu adik Jo yang bernama Bullet Farmer pun mengajukan dirinya untuk maju karena hanya kendaraan dialah satu-satunya kendaraan roda tank yang dapat melewati tanah basah, di mana pada saat yang sama Max dan kawan-kawan pun kembali terjebak tanah basah tepat saat Bullet Farmer sudah hampir tiba di sana. Alhasil Max pun langsung menembakinya dengan senapan yang setelah beberapa kali percobaan gagal, Furiosa yang seorang komandan pun mengambil alih senjata dan berhasil mengenai sasaran hanya dalam satu kali tembakan saja. Bullet Farmer pun buta setelah kedua matanya terkena serpihan kaca lampu, tapi masih cukup kuat menembak secara membabi buta. Dengan cepat, Max mengaitkan tali pada sebatang pohon tua dan berhasil melepaskan roda mobil dari tanah basah. Max mulai menunjukkan jiwa heroiknya ketika ia menyuruh Furiosa dan yang lain maju duluan, sementara ia akan menghadapi Bullet Farmer sendirian yang tak butuh waktu lama. Cukup 1 menit saja, Max sudah berhasil menghabisi mereka semua. Max dan kawan-kawan pun kembali melanjutkan perjalanan melewati lembah tandus yang dipenuhi pohon mati, burung gagak, dan genangan air yang tampak kotor dan beracun. Keesokannya saat melewati padang pasir, Furiosa pun menceritakan tentang lokasi yang akan mereka tuju, yaitu sebuah tempat bernama Green Place. Satu-satunya tempat yang ia yakini sebagai tanah hijau subur nan damai. Alasan kenapa Furiosa sangat yakin dengan keberadaan tempat itu adalah karena ia lahir dan tumbuh di Green Place sebelum akhirnya diculik dari sana. Tak lama, Furiosa pun melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Lantas, mereka pun mendekati tempat tersebut. Yang di situ, Furiosa berteriak mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari suku asli Green Place. Sampai akhirnya muncullah beberapa pengendara motor yang datang mendekatinya. Dan ya, ternyata mereka semua adalah para wanita tua suku Green Place, sehingga salah satunya langsung memeluk Furiosa yang dianggap sebagai anak kecil suku mereka yang dulu diculik. Yang alangkah terkejutnya Furiosa saat diberitahu bahwa Green Place sudah tidak ada dan mereka, para wanita tua ini, adalah orang-orang terakhir yang masih tersisa. Furiosa akhirnya sadar bahwa lembah air beracun dengan pohon mati dan burung gagak yang ia lewati semalam adalah Green Place itu sendiri, sehingga Furiosa pun seketika terduduk lemas, kecewa, dan tak tahu lagi harus pergi kemana. Malam harinya saat sedang istirahat, Furiosa pun mengutarakan tujuan barunya yang ingin menyeberangi padang garam bekas lautan yang ada di depan mereka. Barangkali di sana masih ada air atau tempat yang mungkin layak ditinggali. Dengan bahan bakar yang mereka miliki saat ini, jika menggunakan sepeda motor, kemungkinan mereka akan bisa berkendara selama 160 hari ke depan.
Keesokan paginya, Furiosa dan para wanita tetap pada rencana mereka yang ingin menyeberangi padang garam, di mana Max yang kasihan pun memutuskan untuk mengejar. Setibanya di sana, Max langsung menegaskan jika perjalanan mereka hanya akan sia-sia saja. Yang ada, justru malah mereka akan mati di tengah jalan akibat kehabisan bensin dan perbekalan. Satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah Citadel, yang jelas-jelas masih ada air dan tanah suburnya. Urusan bagaimana nanti menghadapi Immortanjo, Max sendiri sebenarnya tidak terlalu ambil pusing karena ia punya Venom yang tentunya tidak sebanding dengan para Warboys yang ya elah cuma krocok-krocok doang dibandingkan Venoma, yang pada intinya Max mencoba meyakinkan Furiosa dan kawan-kawan bahwa Citadel adalah satu-satunya harapan yang mereka punya, dan jika bersatu, kompak, dan gotong royong, apapun bisa terjadi. Menggunakan truk Warrig, Max dan kawan-kawan pun putar arah kembali menuju Citadel, di mana Immortanjo dan pasukan yang melihat pun langsung melakukan pengejaran saat itu juga. Terjadi ketegangan ketika salah satu mobil Warboys berhasil menyaingi kecepatan truk Furiosa. Mereka mulai beradu kecepatan dengan saling menyembur corong mesin layaknya NOS agar dapat bisa bekerja lebih keras, dan inilah yang terjadi. Ya, muncullah dua wanita Green Place yang menggunakan sepeda motor. Mereka berhasil mengalahkan beberapa anggota Warboys, meski akhirnya mereka berdua terjatuh dari motor dan harus berakhir seperti ini. Warboys berhasil menembakkan tali pengait untuk memperlambat laju truk, namun Max berhasil mengatasinya dan membuat truk melaju dengan normal. Masih tak menyerah, para Warboys kini menggunakan cara lain, yaitu menggunakan tongkat panjang agar bisa naik ke atas truk, di mana Max terkena satu tembakan yang membuatnya nyaris pingsan. Karena para Warboys terus berdatangan, Max pun menolak pingsan sekarang. Ia kemudian berjalan ke depan sampai akhirnya nyaris terjatuh oleh salah satu anggota Warboys yang datang menyerang. Furiosa berhasil menyelamatkannya dengan tangan robot, namun di saat yang sama ia terkena tusukan oleh salah satu Warboys sehingga Furiosa mendekatkan truknya ke salah satu adik Joe agar Max bisa melompat ke sana. Memasuki tebing bebatuan, Max pun melompat ke mobil organ tunggal dan berhasil kembali ke truk Furiosa. Sementara Furiosa sendiri, karena tubuhnya mulai melemah akibat tusukan tadi, ia meminta Samsul untuk ambil alih setir, sedangkan ia akan mencoba menghabisi Immortanjo dengan tangannya sendiri. Nahas, rencana itu justru malah membuat Furiosa terdesak, terlebih lagi ketika si badan kekar keluar dari mobil untuk menarik satu persatu istri, sampai akhirnya muncullah Max yang berhasil mengalahkannya. Setelah tak ada lagi personil yang berada di depan, Furiosa berhasil menarik masker Joe menggunakan besi pengait yang dengan cepat ia lilitkan di rona mobilnya sendiri hingga Immortanjo maut saat itu juga. Satu persatu istri pun dipindahkan ke mobil Immortanjo tepat saat si kekar sudah siuman, sehingga Samsul yang masih mengendarai truk pun mau tidak mau harus berkorban demi untuk keselamatan semua rekannya. Saat Max dan kawan-kawan sudah melewati tebing, Samsul dengan cepat mengolengkan truknya hingga semua Warboys pun hancur tak tersisa. Setelah ketegangan berakhir, Max mendonorkan darahnya kepada Furiosa, di mana saat mereka sampai di Citadel, Max langsung menunjukkan tubuh Immortanjo yang sudah mati dan membuat semua orang bersorak-sorai. Melihat Furiosa masih hidup dan dianggap sebagai pemimpin tertinggi yang layak menggantikan Immortanjo, para penjaga pun langsung menariknya ke atas. Sementara untuk Max sendiri, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan musafirnya demi untuk menemukan simbiot yang suka makan manusia. We are Venom. Tamat ending yang cukup membagongkan. Nah, Rebahaners, tahukah kalian bahwa film ini sebenarnya menyimpan banyak referensi dari film Mad Max terdahulu? Pada saat Max tertangkap, salah satu bagian dari penyiksaannya, Max ditandai dengan tato di tubuhnya yang berisi begitu banyak informasi yang mengklasifikasikan dirinya, di mana di situ tertulis statusnya sebagai high octane dan dia merupakan pendonor darah universal dengan golongan darah O negatif. Dan ada referensi kepada judul film keduanya, yaitu Road Warrior. Sebenarnya ada konsep art yang bisa memperlihatkan lebih lengkap tentang tato ini, di mana tato ini dibuat pada hari ke-1245 dan tinggi tubuh Max diukur dengan menggunakan 10 tangan.
Dalam film ini ada dua aktor veteran Mad Max yang akhirnya kembali muncul. Yang paling mencolok sebenarnya adalah Hugh Keays-Byrne yang memainkan karakter antagonis dalam film Mad Max pertama yang bernama Two Cutter. Dan akhirnya dalam film ini kembali menjadi villain utamanya. Dia berperan sebagai Immortan Joe. Selanjutnya, ketika Max Rokatansky diikat di depan salah satu kendaraan milik anak buahnya Immortan Joe, ada petunjuk yang kita dapatkan bahwa dia bukan yang pertama yang mengalami nasib seperti itu. Tepat di atas kepalanya terdapat tengkorak yang dipasang, mengenakan topi pilot dan kacamata yang sama seperti yang dikenakan oleh Giro Captain yang diperankan oleh Bruce Spence. Siapa tahu ada di antara kalian yang pengen tahu setiap detail dan informasi yang mungkin tidak kalian sadari ketika menonton film ini. Semuanya ada di kanal YouTube saya. Siapa tahu bisa menambah referensi tentang hal-hal menarik seputar filmnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan buang-buang air. Mandilah dengan air secukupnya, ceboklah dengan air sesuai takarannya, karena saudara kita di negara yang jauh di sana, air sangat berharga dan langka keberadaannya. Ingat, jadilah seperti air putih, tidak mewah, tapi sangat berarti. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu hidung landak laut.